kalian? Apakah sudah ada yang bisa ditayangkan? Oke, dari Mbak Sisi sudah menayangkan ini. Mbak Sisi ini sebagai penanggung jawab untuk urusan tanya menanya ini. Ini dari Pak Siam Siardi. 3 pertanyaan dulu Mbak Sisi ya. Yang pertanyaannya adalah capaian pembelajaran secara holistik, apakah masih menggunakan KKM? Nah, lagi nih KKM nih Bu Susan. Lagi-lagi menarik kalau sudah assessment. Mengingat pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi peserta didik. Ini pertanyaan pertama. Saya pikir ini dijawab saja langsung, baru kemudian nanti kita masuk ke pertanyaan kedua Mbak Sisi. Oke, silahkan Bu Susan atau Pak Yogi untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, Bu Susan, Ya, silakan baik, duluan Pak KKM-nya. Gito. Ya. Oh iya, siap Kang. Nanti mohon ditambahkan ya Kang ya. Ya, ya jadi untuk KKM ini, Ibu dan Bapak, memang kita tidak, jadi penggunaannya gitu ya, karena di permen kita masih ada, tetapi ini kita kembalikan ke fungsinya gitu. Karena betul tadi seperti dalam pertanyaan ini ya, mengingat pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi peserta didik, dan kecepatan atau kemampuan peserta didik dalam belajar itu bisa berbeda-beda. Jadi untuk kriteria KKM ini secara seperti yang kurikulum 2013 kemarin itu tidak kita terapkan, tetapi bagaimana caranya kita bisa menentukan atau pendidik bisa menentukan ketuntasan gitu, mungkin seperti itu ya, ketuntasan belajar. Jadi lewat yang asesmen formatif tadi, Pak Sugito. Nah, ini kan keluasaannya diberikan kepada pendidik ya untuk menentukan asesmen formatifnya seperti apa, strateginya, instrumennya seperti apa. Kemudian untuk rubriknya atau ini kriteria penilaiannya, pendidik yang menentukan sesuai dengan TP-nya kayak gini, aktivitas pembelajarannya kayak gini, misalkan TP-nya itu apa. Aktivitas pembelajarannya itu kalau TP-nya mau kayak gini harus dengan project. Nah, otomatis kan nanti penilaian formatifnya harus sesuai nih dengan aktivitas pembelajarannya. Maka nanti pendidik mungkin membuat rubrik, nah mengecek apakah anak-anak mencapai gitu tujuan pembelajaran itu menggunakan instrumen tersebut, menggunakan rubrik tersebut gitu. Jadi ketuntasannya itu tidak hanya dalam satu kali, tapi beberapa kali gitu ya, sampai ke kalau misal karena kunciannya akhir fase gitu ya, maka kalau satu fase ya di kompetensi di akhir fase gitu. Nah, ini fungsinya kita kembalikan kenapa kita perlu mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran, lagi-lagi bukan untuk mengatakan bahwa ini anak nilainya segini atau ini anak sudah mencapainya kemana, tetapi bukan untuk menentukan atau menggrade anak gitu ya, atau mengkategorikan anak, tapi untuk menentukan apa intervensi yang bisa diberikan kepada anak. Begitu jadi Pak Gito. Jadi kalau untuk KKM, tidak seperti yang kemarin kita pergunakan, ini kita menggunakannya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, tapi ini keluasaannya, menentukan kriterianya, ini dikembalikan ke pendidik. Jadi sesuai dengan TP-nya seperti apa, tadi yang seperti saya contohkan, mungkin TP-nya harus dengan proyek gitu ya, atau dengan praktik gitu, kalau di olahraga gitu ya Pak Gito ya, dan seperti itu. Maka nanti rubriknya kayak gimana, asesmennya kayak gimana. Nah, nanti yang menentukan anaknya mencapai tujuan pembelajaran itu gurunya sendiri gitu. Nah, dan mungkin nanti ada beberapa kriteria, ada yang sudah mencapai gitu ya, ada yang belum, ada yang melampaui. Nah, kalau KKM kemarin itu kan kita semua anak-anak harus minimal tuh mencapai gitu, otomatis ya kalau di kriteria ini. Nah, kalau sekarang ada anak yang bisa belum mencapai atau sudah melampaui. Nah, ketika kita punya indikator yang jelas mana yang belum mencapai, kita bisa tahu ini intervensinya kayak gimana. Kalau melampaui berarti ini intervensinya kayak gimana. Nah, harapannya dengan seperti ini kita bisa menerapkan tuh Pak Gito teaching at right level atau penyesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian kompetensi siswa. Begitu Pak Gito, terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Ini tentang KKM, selalu ya tentang KKM. Ya. Silakan Mbak Sisi, pertanyaan kedua untuk sesi pertama ini. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tidak hanya digunakan apakah ini hasil belajarnya seperti apa dan kemudian grade level peserta didik ini seperti apa, tapi justru diorientasikan pada intervensi selanjutnya akan seperti apa. Itu kurang lebih jawabannya seperti itu tadi. Pertanyaan yang kedua,
mohon penjelasan porsi layanan bimbingan konseling dalam kurikulum SP. Kami telah melangkah menyiapkan porsi dan model layanan triadik konseling. Semoga mendapat porsi dengan capaian layanan terkait waktu. Ini di antara dua narasumber, ini tidak ada yang berlatar belakang bimbingan konseling, tapi mungkin bisa menggambarkan bagaimana posisi bimbingan konseling ini di dalam struktur kurikulum kita yang baru ini. Silahkan Pak Yogi atau Bu Susan. Terima kasih Ini ya, bagian Kang Ogi ini. Ya, terkait bimbingan konseling, kita memang untuk kemarin ada 2 hal PR besar yang lagi dilakukan. Satu, terkait kebijakan secara komprehensif, baik berlaku di kurikulum dari 13 dan di sekolah penggerak lagi akan kita kaji, sehingga pemberlakuannya nanti tidak setengah-setengah. Nah, terkait di program sekolah penggerak, posisinya masih sama seperti di kurikulum dari 13, jadi lebih masih melakukan pelayanan yang di K13 itu kan seperti melayani 150 orang satu bimbingan konseling. Nah, nanti yang kita sebut di dalam modelnya itu yang kita berikan guiding. Misalkan untuk melayani itu kan tidak mesti dia bergerak sendiri, melibatkan guru-guru wali kelas dan lain-lain. Dan yang kita tetapkan adalah saat ini untuk bimbingan konseling itu capaian layanannya. Di kelas 7, di fase D, kelas 7, 8, 9 itu setidaknya layanan apa yang mesti dikuasai oleh siswanya nantinya. Sudah terpenuhinya apa saja. Capaian-capaian layanan itu kita tuangkan dalam capaian pembelajaran. Kalau mata pelajaran memang kita ada posisi waktu tersendiri, ada di dalam strukturnya. Kalau untuk bimbingan konseling lebih ke layanan-layanan tidak. Nah, satuan pendidikan, kebijakannya satuan pendidikan saja nanti apakah mau mengalokasikan waktunya khusus atau seperti apa. Tapi tidak tertuang memang di dalam struktur untuk ada tatap muka secara khusus di dalam struktur seperti mata pelajaran lain. Jadi posisinya masih seperti di kurikulum 2013. Cuma bedanya sekarang kita menetapkan capaian layanan buat siswanya untuk bimbingan konseling. Nah, untuk membantu guru-guru tadi bagaimana melakukan layanan-layanan ini. Nah, kami kemarin sudah, kalau diskusi sebenarnya sudah dikirim dari minggu lalu dan sudah disimpan di platform digital di panduan. Ada mungkin ada model layanan untuk SD seperti apa, layanan untuk SMP seperti apa, untuk guru BK SMA seperti apa. Jadi layanan contoh-contohnya seperti apa mungkin bisa nanti dilihat di contoh-contoh pelayanannya seperti apa nanti di dalam dokumen tersebut di platform digital yang sudah Ibu Bapak mungkin bisa Ibu Bapak akses sama dengan kurikulum operasional. Jadi posisinya gitu untuk posisinya sama seperti di K13, cuma mungkin ada capaian yang mesti dicapai oleh guru BK. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Yogi, Bu Susan. Tentunya BK ini memiliki peran yang sangat strategis karena seperti diagnostik, assessment, bagaimana mengenal well-being, bagaimana mengenal pola perilaku anak ketika di rumah, bagaimana pola pergaulannya, itu akan sangat membantu. Itu dengar-dengar dari tetangga sebelah yang bimbingan konseling. Jadi, tapi kemudian ada pertanyaan di struktur seperti apa sudah dijawab dengan sangat gamblang oleh Pak Yogi. Untuk sesi tanya jawab pertama, satu termin, masih tersisa satu pertanyaan lagi. Silahkan Mbak Sisi, sebelum kita nanti masuk ke termin kedua. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Bu Isnawati Abbas. Semoga saya pernah kenal dengan orang ini. Bagaimana pengaturan jadwal 8JP untuk proyek tadi saya dikritisi oleh teman yang dari PMPTK Bahasa, ini proyek atau proyek tuh. Nanti mohon dicek kembali bagaimana benarnya tulisan ini. Dan guru pembimbingnya di SMKPK apakah setara dengan jam pelajaran untuk mengampu di mapel umum dan kejuruan? SMKPK, program keunggulan. Apakah setara dengan jam pelajaran untuk mengampu di mapel umum dan kejuruan? Ini nampaknya Bu Susan, walaupun hitungan jam tapi sudah menyangkut bagaimana operasional
profil pelajar Pancasila. Silakan Bu Susan. Penjadwalan. Oke, Pak Gito, Ya, mohon maaf. siap. Ya, mohon diulang Pak Gito, mohon maaf. Ini saya juga agak susah memahaminya. Bagaimana pengaturan jadwal 8JP proyek profil pelajar Pancasila dan guru pembimbingnya di SMK. PK-nya tidak usah kita baca. 8JP yang ada dialokasikan untuk PPP itu di SMK diterapkannya akan seperti apa? Apakah ini setara dengan mapel umum atau kejuruan? Gitu. Silahkan Ibu Susan. Nah, ini kayaknya ini Mas Yogi nih yang 8JP di SMK ini, karena yang di SMPPK itu dia berdiri ini ya Mas Yogi ya, beda dengan SD dan SMA ya. Ya Mas Yogi mohon bantuannya. Ya. Izin ditutup, saya share ya sedikit. Ya, silakan. Ya, kalau untuk SMK kebetulan berbeda dengan tadi sesuai kata Pak Bu Susan di sekolah penggerak nih. Kita dicantumkan di linearitas nih Pak. Untuk penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini bisa oleh semua guru, makanya strateginya kemarin pada saat diskusi kita juga merumuskan ya mungkin bagi yang tanda kutip kekurangan jam mengajar bisa diberikan ini alokasi waktu ini di proyek, terlibat di proyek, karena ini berdiri sendiri dan di dalam linearitasnya kita cantumkan juga, jadi tidak dibatasi guru-guru tertentu tapi bisa oleh semua guru untuk yang mengampu penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Jadi sama seperti tadi ada alokasi, dan mungkin nanti kalau diidentifikasi ada beberapa yang kekurangan jam, nah bisa dialokasikan ke sini. Dia bisa berdiri sendiri. Terima kasih Pak. Oke, jelas ya Bu Isna. Selanjutnya kita masuk ke termin kedua untuk menuju ke 11.45. Kok masih lama ya? Saya sudah mulai capek kayaknya. Tapi masih banyak pertanyaannya Pak Yogi, tenang. Nanti kemungkinan ada Pak ini. Pak Sugito capek jadi moderator, mending jadi itu narsum Pak Sugito. nanti ada termin ekstra, tenang Pak Yogi. Masih banyak Padahal pertanyaan. jadi narsum berhari-hari Pak Sugito ya. Sugito. Oke, Mbak Sisi, silahkan. Waduh, panjang ini pertanyaannya. Saya bertugas membacakan, akan saya bacakan apa adanya. Yang pertama, apa perbedaan yang esensial dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah penggerak dengan K13? Perbedaan esensial KOS dengan K13. Selanjutnya, apakah yang menyediakan buku pegangan siswa itu dari pemerintah pusat atau sekolah? Pertanyaan, oh ini curang ini kalau dikasih kesempatan satu pertanyaan itu harusnya hanya satu, ini 3 sekaligus. Bagaimana ketentuan penilaian dilaporkan kepada orang tua? Apakah penilaian di rapot tetap per mapel? Dan bagaimana bentuk penuangan penilaian rapot di sekolah penggerak? Ini nampaknya dua-dua harus menjawab ini. Baik Pak Yogi maupun Bu Susan. Ini dari Bu Reni Herani. Saya juga kenal beliau ini. Silakan ya, Pak Yogi. Ya. Iya, ini curang namanya begini. Oh, pas. Ya, silakan. Saya jawab nomor 2 dan 3. 4 bagian besar. Ya, nomor 2 sebenarnya semangat pada saat kita menyusun kurikulum ini kan mengembalikan sesuai juga dengan amanah undang-undang bahwa kurikulum satuan pendidikan itu dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, karakteristik daerah, dan karakteristik satuan pendidikan, sehingga benar-benar mencerminkan karakteristiknya tersebut dan benar-benar merupakan operasionalisasi yang dapat diimplementasikan sebagai panduan di dalam proses pembelajaran dan kegiatan di sekolah. Itu sih prinsip. Kalau selama ini mungkin yang sudah lebih ke penguatan sebenarnya, lebih ke menguatkan kembali bahwa untuk kurikulum ini benar-benar disusun sesuai dengan karakteristik satuan, karakteristik peserta didik, dan karakteristik di daerahnya. Nah, kalau itu mungkin sudah terjadi ya sebenarnya kan tidak terlalu perubahan yang mendasar. Jadi bukan hanya sebagai beban administrasi, tapi benar-benar sebagai panduan untuk dapat diimplementasikan. Itu semangatnya, kalau itu sudah terjadi ya alhamdulillah sudah selaras sebenarnya. Sudah, kita hanya lebih menguatkan di situ terkait di kurikulum operasional. Sehingga komponen-komponen pun kalau Ibu Bapak perhatikan kan nggak terlalu banyak perubahan. Cuma bagaimana mengembalikan kurikulum satuan pendidikan sesuai dengan
keinginan yang tertuang di dalam undang-undang dan dalam PP-nya. Itu yang kita tekankan. Jadi benar-benar diimplementasikan, dioperasionalkan di dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai administrasi saja. Yang kedua, apakah menyediakan buku pegangan siswa itu dari pemerintah pusat atau sekolah? Sudah lelang ya sepertinya buku, kalau di soft copy-nya juga sudah tersedia dan tercetaknya sepengetahuan saya sudah proses lelang. Jadi ada buku siswa, ada buku paduan guru dan buku siswa. Dan untuk beberapa mapel khususannya seperti PJOK kan buku gurunya saja ya, nggak ada buku siswa. Tapi sebagian besar untuk mata pelajaran ini tersedia buku siswa dan buku guru dan versi tercetaknya. Itu mungkin, makasih. Silakan Bu Susan. Silakan Bu Susan untuk pertanyaan ketentuan penilaian. Baik, ya terima kasih Pak. Baik, saya izin share screen. Sebentar ya. Mohon maaf ya, saya matikan video karena sinyalnya kurang bagus ya. Jadi supaya suaranya tidak terputus-putus. Ya, ini adalah format rapot yang direkomendasikan ya. Jadi dokumen ini, Ibu dan Bapak, penjelasan ini nanti ada di dokumen tersendiri, pembelajaran dan asesmen pada pembelajaran paradigma baru. Tapi ini dokumennya belum ditandatangan Pak Kaban ya. Jadi kami masih pakai ini istilah draft, tapi ini yang direkomendasikan. Meskipun nanti ada keleluasaan dalam mengolah hasil asesmen gitu ya, nanti di dalam dokumen ini juga dijelaskan bagaimana alternatif pengolahannya di pertemuan berikut yang mungkin kita bisa bahas gitu ya. Tapi format raportnya kurang lebih seperti ini. Jadi per mapel, kemudian hanya nilai akhir dan capaian kompetensinya gitu ya. Mohon izin. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini deskripsi gitu ya mengenai kompetensi-kompetensi apa saja yang sudah dicapai. Bagaimana cara mengisi capaian kompetensinya? Nanti ini diperoleh dari penjelasan TP-TP yang sudah diajarkan. Jadi ada tergantung pengolahannya ya nanti. Makanya kita pakai mempertimbangkan penilaian formatif. Jadi penilaian formatifnya bisa kita pakai untuk di sini. Gimana caranya nanti ada di penjelasan tersendiri. Nah, harapannya ketika kita menuliskan ini itu betul-betul otentik ya, menggambarkan proses atau capaian kemajuan belajar peserta didik. Nah, mungkin sedikit menyambung ya Pak Gito ya. Tadi juga ada pertanyaan, apakah berarti KKM ini, nah, ada soundtrack ya di belakang. Apakah KKM ini berarti sampai satu fase mencapai 100% bahwa itu mencapai KKM gitu ya. Jadi mungkin yang KKM gitu ya, konsepnya itu berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan KKM kita pakai untuk menentukan anak-anak akan menerima apa ya. Jadi kayak untuk batas minimalnya itu di sana gitu. Jadi kita vonis kompetensi dan belum kompetensi. Betul seperti itu. Nah, kalau sekarang ketika anak-anak itu setiap kelas ataupun pada akhir fase akan berbeda gitu ya pencapaiannya gitu. Jadi walaupun nanti mungkin dia sampai satu fase, bisa jadi anak tersebut juga belum mencapai kompetensi di akhir fasenya. Karena ya itu tadi ada kesulitan mungkin atau pembelajarannya tidak sesuai mungkin untuk dia, atau tadi seperti yang Mas Yogi sampaikan, sebetulnya anak ini mengalami hambatan yang lain. Sehingga dia tuh sebetulnya perlunya CP-nya bukan CP yang reguler gitu. Jadi ini kembali lagi fungsinya adalah untuk menentukan gitu ya intervensi yang diberikan kepada peserta didik. Jadi kalau kita pun melihat rapot ini juga berisi informasi ya yang untuk menentukan intervensi, menentukan umpan balik gitu Pak gitu. Nah ini untuk yang intra, sementara kalau untuk yang proyeknya mungkin ini gambaran aja ya, detailnya nanti kita bahas di pertemuan tersendiri. Ya, sebentar ya Pak Gito ya. Silahkan Ibu. Nah, kalau menurut saya gitu ya, ini mungkin yang proyek ini agak sedikit lebih ini ya, lebih mudah karena dia itu ini lagi. Aduh, ini kok loncat lagi. Harus ditutup ya. dulu. Iya, ini saya gaptek gini ya.
Soalnya bingung cari ini. Oke, this one. Nah, ini ya, jadi untuk project. Bedanya kalau rapot intra dan project, kalau rapot intra itu kan per semester. Kalau rapot project ini per tahun. Jadi kalau misal SD, dia melaporkan 2 project, kalau SMP SMA dia melaporkan 3 project. Nah, ini sesimpel ketika kita menentukan projectnya itu apa, kemudian project topiknya apa, dimensi yang terkaitnya itu apa, elemennya apa gitu ya, kita masukkan gitu ke dalam platform gitu ya, ke dalam aplikasi. Ini harapannya nanti bisa dibantu ya oleh tim Wartek untuk mengembangkan aplikasi untuk project ini. Ibu dan Bapak masukin projectnya apa, dimensinya apa, elemennya apa, maka nanti yang sebelah sininya bisa langsung keluar indikator kinerjanya, bread gitu semuanya keluar ya. Karena ini sudah ditentukan, misal elemennya adalah apa tadi ini mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Kemudian dia terkait dengan mana ini depannya. Nah, ini ya kebinekaan global dan bernalar kritis. Misalnya seperti itu, karena ini fase E, maka kebinekaan global dan bernalar kritis itu keluar di fase E ini apa aja indikatornya. Dia guru menentukan elemen yang mana yang dipilih, maka elemen pada alur pada elemen itulah yang nanti akan keluar. Nah, nanti ada kriteria rubriknya, sehingga selama pelaksanaan proyek gitu ya, guru ini mengobservasi, mengamati apakah indikator-indikator kinerja ini sudah tampak gitu ya, atau muncul dari peserta didik dalam atau ketika mereka melakukan proyek. Jadi kurang lebih seperti ini Pak Gito. Kayak gini, kemudian nanti ada catatan prosesnya. Catatan proses ini cukup 1 paragraf singkat, menggambarkan proses yang paling berkembang dan proses yang masih perlu mendapat perhatian. Kurang lebih ini sama juga, di intra juga seperti itu ya, proses yang paling berkembang dan proses yang perlu mendapat perhatian, sehingga nanti guru berikutnya, di kelas berikutnya, atau orang tua bisa memberikan bantuan intervensi juga. Ya, ini adalah contoh ininya, kriterianya. Nah, kurang lebih seperti itu ya Pak Gito, jadi ada perbedaan antara proyek dan intra. Terima kasih Pak. Oke, Bu Susan, ada pertanyaannya Lip sedikit tadi ketika Bu Susan menjelaskan, ada yang masuk. Terus ada yang tinggal kelas atau enggak sih Bu Susan gitu? Terus bagaimana sih kenaikan kelasnya gitu? Ya, karena walaupun ada kriteria kenaikan kelas, harapannya tidak ada yang tinggal kelas ya Pak Gito. Karena tadi kalaupun misal dia punya kendala gitu ya di dalam pembelajaran, walaupun di akhir fase gitu dia belum mencapai kompetensi di akhir fase, dan kita sudah memberikan intervensi banyak gitu ya, ini itu gitu, ternyata nggak bisa juga gitu dia sama belajar dengan teman-temannya gitu. Berarti mungkin dia perlu diagnosis yang berbeda, mungkin non kognitif atau mungkin ada hambatan belajar yang lain. Sehingga ternyata bisa jadi kalau dia ada kendala belajar ya seperti yang Mas Yogitri sampaikan, harusnya dia pakai CP-nya CP pendidikan khusus. Gitu. Makanya tadi dari teman-teman Puskur sudah memberikan ya panduan untuk inklusif gitu. Jadi harapannya walaupun ada kriteria, tapi ini kita berharap ketika ada kendala dalam belajar itu bisa langsung diintervensi di proses pembelajarannya gitu ya, tidak menunggu sampai selesai dan lain sebagainya, sehingga anak-anak tuh bisa naik kelas gitu. Kalau ada kendala yang memang sangat menonjol dan lain sebagainya, perlu intervensi, perlu diagnosis lain, maka bisa jadi gitu ya, paling ininya adalah dia mengacu ke CP yang lain. Mungkin begitu Pak Gito. Dan itulah kekuatan assessment for learning. Ya, sekaligus betul, penilaian formatif. Oke. Betul sekali. Terima kasih sudah menguatkan Pak Gito. Narsumnya Udah Pak Gito gatel, ini. udah gatel dia sebetulnya, capeknya ingin jawab sebetulnya. Buat nutup kalimat itu kayaknya enak gitu. Wah. Iya, Oke, kita lanjut ke Mbak Sisi lagi. Ini dari Bu Emi Widianti. Pertanyaan sejenis ini agak banyak terkait dengan bahasa. Pertanyaan dari kakak saya ini adalah untuk struktur kurikulum SMA kelompok bahasa dengan tanda 3 bintang disebutkan bila sekolah memiliki sumber dayanya. Terkait mapel bahasa asing, keterangan bagi kelompok bahasa ini cenderung dipersepsikan bagi kepala sekolah bukan suatu kewajiban meski di sekolah tersebut ada guru bahasa asingnya. Apalagi regulasi wajib 21 JB bagi guru bahasa asing dianggap mapel marginal.
Apakah tidak bisa kalimat yang menerangkan kelompok bahasa tersebut berbunyi lebih mewajibkan bila sekolah punya guru bahasa asing? Ini keluhan guru-guru bahasa asing di sekolah-sekolah. Kalau saya meringkas seperti ini nih, pertanyaan Bu Emi ini. Makasih Pak. Ya Untuk ditetapkan saja gitu. Seolah-olah kalau memang ada sumber dayanya wajib harus ada jurusan bahasa gitu. Silakan Pak Yogi. ya makasih, ini Terima yang kasih Bu Emi saat ini pertanyaannya. diskusi juga kami nih. Kalau masalahnya kalau diwajibkan, nah sekarang nggak tahu nih kita data jumlah sekolah di Indonesia yang punya program bahasa itu baru berapa persen. Kalau diwajibkan langsung 100%, penyediaan gurunya itu dari mana? Itu yang menjadi pertimbangan kenapa kita di sana dikembalikan ke satuan pendidikan. Karena kalau IPA dan IPS kan hampir semua sekolah sudah membuka saat ini ya, existing di SMA. Nah, kalau untuk bahasa pada saat diwajibkan ini pemenuhannya yang malah nanti kembali lagi ke kita, maksudnya ke pemerintah, menyediakan seluruh guru untuk seluruh sekolah bahasa itu dari mana tersedianya, apakah anggarannya dan lain-lain. Makanya pertimbangan itu yang menjadi dikembalikan ke sumber dayanya sekolah, karena hasil dari coba kami identifikasi kalau IPA dan IPS kan hampir semua sekolah sudah mempunyai program itu. Tapi program bahasa kan belum seluruh sekolah di Indonesia punya program bahasa. Mungkin kalau Pak Sugito punya data gitu bisa diberikan data ke kami, seluruh sekolah Indonesia yang ada program bahasa sudah berapa persen. Mungkin lebih baik mungkin nanti untuk pengambilan kebijakan, mungkin nanti pada saat kita lakukan evaluasi, kalau misalkan memang sudah 90% di Indonesia sekolah udah ada bahasa, ya bisa jadi diwajibkan. Tapi kalau persentasenya masih kecil, berarti kan puluhan persen harus kita penuhi ketersediaan gurunya. Oke. P4TK Bahasa saya yakin kan punya itu, Pak Yogi. Jadi nanti P4TK Bahasa mohon sering-sering main ke Senen, ke Pusat Kurikulum Perbukuan untuk memastikan ini semua. Mbak Sisi, masih ada pertanyaan? Satu pertanyaan lagi karena kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Oke, lagi-lagi pertanyaannya panjang. Nampaknya benar-benar dimanfaatkan, ketemu narasumber-narasumber hebat yang langsung membidani lahirnya kurikulum ini. Dari Bu Siti Nurhayati, di struktur kurikulum SMA, kenapa mapel bahasa asing selalu dianaktirikan? Sama seperti pertanyaan Bu Emi tadi, tidak pernah jelas sehingga menimbulkan multitafsir di sekolah. Kelas 11, kelas 12 saja hanya dituliskan bahasa Korea, Arab, Mandarin, dan sebagainya. Kalau dan sebagainya justru lengkap ini. Pada realitas ada mapel bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Mandarin, selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dibina oleh P4TK Bahasa. Mengapa mapel bahasa asing di kelas 10 juga dihilangkan? Tampaknya poinnya yang terakhir aja, karena yang atas ini sudah dijawab oleh Pak Yogi sebelumnya. Silakan Pak Yogi. Iya, karena pilihan baru ada di kelas 11, kelas 10 tidak ada pilihan. Makanya kenapa nggak ada. Nah kemarin memang hasil identifikasi pada saat ini yang berpotensi emang di bahasa ya, bahasa yang ada program bahasa. Karena kalau untuk IPA dan IPS kan wajib ya, mata pelajaran wajib karena mata pelajaran di kelas 10 itu Ibu Bapak sama dengan di SMP. Jadi kita melanjutkan nama mata pelajaran itu kelanjutan dari SMP. Jadi karena bersama kan kalau Ibu Bapak perhatikan itu akan sama, kita konsepnya sampai 10 itu sama. Nah, bahasa emang belum ada ya karena pilihan itu baru ada di kelas 11 saat ini. Oke. Kalau saya sebagai moderator nakal terus melanjutkan pertanyaan gini, boleh nggak Pak Yogi? Silakan. Kan mereka harus memenuhi dapodik itu yang kewajiban 24 jam mengajar dalam 1 minggu. Itu kalau dikaitkan dengan itu gimana Pak Yogi, silahkan. Ya, nah ini yang inilah lagi kita bahas nih, yang bagaimana implementasi kemarin itu yang matematika yang sudah identifikasi itu yang matematika, karena matematika juga kan ada di kelas 10 sebelumnya, termasuk yang program bahasa nih implikasinya untuk di pengaturan di beban mengajar tadi. Untuk khusus matematika termasuk yang bahasa. Kalau IPA IPS sepertinya terpenuhinya dari mata pelajaran program IPA dan program IPS dari mata pelajaran IPA dan IPS. Nah, untuk yang
matematika termasuk bahasa ini yang sedang kita rumuskan untuk lebih diatur lebih jelas di beban mengajar. Oke. Jadi clear semua ya terkait dengan pemenuhan jam mengajar ini, sedang ada pembahasan di Pak Yogi dan kemudian nanti di GTK. Mbak Sisi menawarkan kepada saya untuk satu pertanyaan ekstra, walaupun waktunya tinggal 1 menit. Berarti dipercepat Mbak Sisi, silahkan. Oke, untuk kurikulum ini, yang selalu ditanyakan para peserta, administrasi yang harus dipersiapkan oleh guru minimal apa saja. Kalau dulu kan ada silabus, ada RPP gitu, terus ada kemudian perangkat lain. 2, perubahan yang mendasar dari kurikulum ini berkaitan tentang perangkat ajar. 3, adakah contoh LK? 4, untuk struktur kurikulum SMK, khususnya IPAS, diampu oleh 1 atau 2 orang guru. 5, mohon rekaman dari kegiatan ini di-share. Wah, ini jadi lama. Pak Yogi, dalam waktu 1 menit, silakan. Ya, yang dipersiapkan ya pokoknya di sekolah penggerak itu harapannya kita tidak menjadi beban administrasi baru. Perangkat ajar itu kan prinsipnya kalau belum mampu ya ambil aja contoh yang ada. Kalau sudah baru kembangkan. Kalau belum ada waktu lagi modifikasi. Jadi alternatif banyak pilihannya. Lalu terkait dengan SMK, nah ini yang pengaturannya sebenarnya tergantung yang selama ini yang latar belakangnya cenderung IPA misalkan ya, SMA-nya banyak guru IPA ya, prioritas tertinggi banyaknya yang mengampu itu yang punya latar belakang IPA. IPAS itu ya, kalau yang sekolah selama ini latar belakangnya sosial ya lebih tinggi yang latar belakang sosial. Jadi bisa sampai 70%-nya yang latar belakang IPA, 30%-nya IPS. Bisa jadi mungkin itu diampunya oleh 2, bisa memungkinkan itu 1 atau 2. Tergantung tersedianya guru yang ada di sekolah tersebut. Makanya karakteristiknya akan disesuaikan. Kalau yang selama ini IPA lebih mengajarkan IPA ya, SMK-nya IPA, yang guru IPA ya udah oleh guru IPA. Yang IPAS itu ya. Kalau yang latar belakang IPS ya udah persentase besarnya nanti oleh lebih banyak materinya pun kecenderungan IPS. Jadi malah itu sangat fleksibel nanti sesuai dengan karakteristik SMK-nya. Untuk yang kan seperti teknik mungkin lebih kuat ke IPA. Kalau untuk yang seperti pemasaran lebih kuat ke IPS. Nanti disesuaikan. Itu mungkin Pak, lebih dari 1 menit. Terima kasih Pak Yogi Bu Susan. Banyak sekali yang sudah diurai hari ini, yang sudah berusaha untuk diperjelas, diperkuat hari ini. Tiba saatnya untuk memberikan closing statement untuk Bu Susan maupun untuk Pak Yogi. Tapi sebelumnya ada pertanyaan titipan untuk Bapak dan Ibu, Pak Sigit terutama. Pak Sigit, apakah PSP mandiri ini dimungkinkan bagi sekolah-sekolah yang non-kuota? Pertanyaan pertama. Yang kedua, platform apa sebenarnya yang disampaikan tadi, platform digital itu namanya apa gitu, dan kemudian siapa yang boleh mengakses, dan itu mulai kapan bisa diakses? Ini pertanyaan kedua. Yang pertanyaan ketiga, ini sebenarnya lebih ke permintaan. Mohon ada dokumen tersendiri untuk pembelajaran itu teaching at the right level dan kemudian differentiated instructional. Itu mohon ada dokumen tersendiri yang bisa dipelajari oleh para instruktur nasional. Saatnya closing statement. Kami berikan waktu masing-masing 1-2 menit untuk Pak Yogi maupun untuk Bu Susan. Kami persilahkan dari Pak Yogi dulu. Ya, terima kasih Pak Sugito. Bapak, terima kasih. Pada prinsipnya untuk 1 tahun ini akan diimplementasikan khusus di program sekolah penggerak, dan tentunya dalam 1 tahun ini juga kita tidak menutup kemungkinan untuk menerima masukan dari Ibu Bapak terkait apa yang sudah dirancang baik kurikulum dan pembelajarannya yang diimplementasikan. Dan harapannya nanti berdasarkan evaluasi ini kita akan perbaiki semuanya, karena benar-benar nanti mungkin pada saat dibuka di tahun kedua bisa jadi semakin besar yang mengimplementasikan hal-hal yang sulit diimplementasikan di satuan pendidikan, itu sudah bisa kita minimalisir dan kita perbaiki. Besar harapan kami mungkin Ibu Bapak juga bisa menggali dari masukan Ibu Bapak dan dari yang Ibu Bapak dampingi untuk diberikan masukan kepada kita untuk dalam rangka proses perbaikan. Dan mengingatkan juga bahwa keberhasilan juga dari program ini
terutama terkait dengan kurikulum dan pembelajaran, itu sebenarnya dari hasil monep kita yang kita lakukan itu bagaimana proses implementasinya, dan salah satu keberhasilannya juga adalah berada di tangan ibu bapak, karena apa yang didesain, apa yang dirancang itu kalau tidak bisa dijabarkan dengan baik dan diimplementasikan, khawatirnya bisa mengulang mungkin dari proses sebelumnya, apa hal-hal baik dan yang sudah dirancang itu tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena dalam prosesnya ada kekeliruan atau mungkin sulit diimplementasikan. Nah, dalam rangka itu besar harapan kami Ibu Bapak silahkan jika ada yang mau didiskusikan atau ada pun masukan-masukan terkait dengan proses yang lagi dikembangkan ini, bisa ke institusi atau mungkin bisa japri juga ke saya terkait dengan pengembangan kurikulum atau kebususan, bisa langsung ke email atau ke WA saya, nanti bisa ke nomor HP saya di WA 08 2345678219 untuk memberikan masukan atau bisa berdiskusi lebih lanjut terkait dengan pengembangan yang kita kembangkan, karena semangat kita sama adalah dalam rangka mewujudkan kualitas di dalam kurikulum dan pembelajaran agar peserta didik bisa meningkat proses perbaikan secara lebih bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Susan. Terima kasih Pak Gito. Ya, Mas Yogi sudah menyampaikan dengan sangat baik ya. Jadi program ini gitu ya, mungkin tahap pertama ya untuk sekolah penggerak, dan tentunya kebijakan-kebijakan ini akan terus gitu ya berkembang, bukan berubah, tapi kita mungkin sama-sama mengatakannya ini berkembang sesuai dengan nanti evaluasi gitu ya, evaluasi pelaksanaan di lapangan. Dan kemudian di sini banyak sekali keleluasaan yang diberikan, orientasinya adalah berpihak kepada peserta didik, tapi juga jangan lupa bahwa ada kuncian-kunciannya gitu ya. Jadi walaupun merdeka, tapi kemudian tetap ada batasannya, yaitu tadi yang kerangka kurikulum, kemudian juga ada terutama kalau untuk pembelajaran dan asesmen, ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, ini mungkin Ibu dan Bapak terkait pembelajaran dan asesmen bisa memperdalam prinsip pembelajaran dan asesmen itu, karena dengan membaca itu ya tadi yang 5 masing-masing di setiap pembelajaran dan asesmen itu kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana nih nanti pelaksanaannya gitu. Dan sama seperti Mas Yogi, kalau misalnya Ibu dan Bapak ada masukan atau mau diskusi, silahkan kontak langsung ke kami gitu ya, email ataupun WA gitu, dan kami akan mencoba semaksimal mungkin gitu ya untuk mengakomodir. Harapannya memang karena kita percaya, kita tahu bahwa ujung tombaknya ini ada di tangan Ibu dan Bapak, pendampingan terutama gitu ya. Kalau sebelumnya pelatihan, ini alhamdulillah ada pendampingan. Jadi ini mungkin yang akan menentukan keberhasilan ya, porsi besar keberhasilan dari sekolah penggerak. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk menyukseskan program ini untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Pak Sugito, Pak Sigit, Kang Yogi, Ibu dan Bapak semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Susan, luar biasa. Pak Sigit, Pak Sigit tadi ada pertanyaan yang di luar pembahasan kos dan segala macam tadi terkait dengan PSP mandiri non kuota. Terus kemudian platformnya apa, siapa yang boleh buka dan kemudian kapan. Terus kemudian ada permohonan disediakan dokumen tersendiri untuk teaching at the level dan kemudian differentiated instruksional. Bahkan satu lagi ada permintaan yang banyak sekali tangtung tadi, SMK dibuat webinar sendiri dong Pak, katanya gitu. Silakan Pak Sigit. Ya, luar biasa ya pertanyaan-pertanyaannya. Saya ngikutin dari tadi Pak Gito. 1 menit ya, Siap. karena Mbak Ririn akan masuk. Yang pertama Bapak Ibu, program sekolah penggerak ini kan dilakukan implementasinya, intervensi program ya secara terbatas sesuai dengan program sekolah penggerak yang saat ini 500 jumlahnya. Karena memang ada proses-proses yang harus dilakukan tahapannya, mulai kepala sekolah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, apa sih nama platformnya? Platformnya itu bernama Merdeka Mengajar, begitu Pak Gito. Itu ada di platform teknologi sekolah penggerak. Kemudian apakah memungkinkan untuk Pak Sigit, mohon maaf suaranya hilang-hilang. Ah iya, berarti harus dekat. Ya. Iya,
Yang pertama, kedua tadi sudah ketangkap, jelas ya Pak? Sudah. Ya, baik. Yang ketiga terkait dengan webinar untuk SMK, PK, para instrukturnya gitu ya, dipertimbangkan. Tapi kami agendakan sampai dengan minggu ke-4 Agustus tentunya bersama terus. Begitu Bapak Ibu, kenapa bersama? Tentu kan dengan pertimbangan narasumber, Pak Yogi, kemudian Bu Susan, atau timnya, ini kan juga luar biasa agenda beliau ini. Kemudian yang kedua, kalau bersama ini tentu saja kan ada sharing gitu ya. Pertanyaan dari satuan pendidikan yang lain tentu menjadi input bagi satuan pendidikan yang lain pula. Termasuk juga kalau ada kendala, pertanyaan, solusi untuk SMK PK ini juga menjadi lesson learn-nya untuk satuan pendidikan yang lain. Saya kira itu Pak gitu. Oke. Terima kasih Pak Sigit. Tugas saya sudah kelewat ini. Harus bayar ekstra nih ke saya beberapa menit. Terima kasih Bapak dan Ibu, Pak Yogi. Jadi gelagapan saya. Pak saking senangnya. Pak Yogi, Bu Susan, dan kemudian ditutup dengan sangat baik oleh Pak Sigit. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak menyimpulkan apa-apa karena Bapak dan Ibu tentu punya kesimpulan masing-masing karena sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh para narasumber. Permohonan maaf dari saya pribadi dalam memandu diskusi tadi ketika ada beberapa yang kurang. Saya yakinkan betul bahwa Q&A answer yang sudah Bapak dan Ibu kirimkan itu sudah akan diorganize oleh panitia, dan kemudian kalau hari ini tidak dijawab, belum terjawab, itu karena keterbatasan waktu, dan insya Allah bisa dijawab di kesempatan lain, baik tertulis maupun melalui webinar yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Permohonan maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nisa. Silakan Mbak Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali diskusi dan sesi tanya jawab kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sugito selaku moderator yang telah memimpin diskusi dan sesi tanya jawab dengan sangat baik dan menarik. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para narasumber hebat, Pak Yogi Anggraina dan Ibu Susanti Sufyadi yang telah memberikan materi yang menarik dan luar biasa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, kami ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir yang ada di dalam kolom chat di ruang Zoom. Jangan lupa untuk Bapak Ibu mengisi, bagi yang belum bisa dicek kembali, karena linknya ada di dalam kolom chat. Baik, selanjutnya adalah penjelasan teknis distribusi form log pendampingan dan penguatan komite pembelajaran yang akan disampaikan oleh tim teknis GTK PSP kepada Pak Arief. Dengan hormat dipersilahkan. Halo, Pak Arief. Iya, masih mute kelihatannya Pak Arief. Mas Arief masih mute. Dibuka dulu Mas Arief. Halo Pak Arief, nampaknya mode suaranya belum dibuka ya? Halo, iya, terima kasih. Tadi saya tidak bisa unmute. Terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, Pak Sigit dan Bapak Ibu instruktur yang saya hormati. Sebetulnya singkat saja. Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi. Lebih spesifiknya adalah tautan-tautan yang mungkin nanti akan berguna bagi Bapak Ibu instruktur yang akan melakukan pendampingan di satuan pendidikan. Yang pertama, saya mohon izin share screen. Ada tautan dari Linktree begitu ya, yang berisi materi-materi terkait pembelajaran paradigma baru. Di sini ada video-video mengenai kerangka kurikulum, capaian pembelajaran, perangkat ajar, assessment, dan juga modul-modul pelatihan serta panduan-panduan yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan begitu ya pada saat proses pendampingan. Mungkin saya mohon izin untuk mendistribusikan link untuk menuju ke dokumen ini di kolom chat begitu ya Bapak Ibu. Baik. Nah, selanjutnya pada proses pendampingan juga mungkin nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pertanyaan dari satuan pendidikan, begitu ya, dari kepala sekolah atau guru, dan mungkin ada beberapa pertanyaan
yang memang jawabannya masih perlu diklarifikasi nih mungkin ke pengembang untuk di sesi penguatan selanjutnya begitu. Atau memang pertanyaan-pertanyaan ini belum bisa dijawab oleh instruktur pada saat melakukan pendampingan. Jadi sudah disiapkan log pertanyaan yang nanti Bapak Ibu bisa isi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang belum bisa dijawab atau pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya masih perlu diklarifikasi. Mungkin secara singkat saya mohon izin untuk memberikan sedikit demonstrasi bagaimana cara mengisi log pertanyaan berikut. Yang pertama, diisi dengan nama lengkap instruktur begitu ya. Lalu nomor HP yang aktif, yang ada WhatsApp-nya. Lalu ini diisi dengan provinsi di mana sekolah yang Bapak Ibu dampingi ini terletak begitu ya. Misalkan di Bali. Nah, nanti akan diarahkan ke kolom di mana Bapak Ibu perlu mengisi kabupaten atau kota di mana nanti Bapak Ibu ditugaskan begitu. Misalkan saya cek di Kota Denpasar. Nah, setelah itu diklik next. Lalu di sini jenjang apa saja yang sedang Bapak Ibu dampingi. Apabila ada satu jenjang, bisa dipilih misalkan SD saja, atau apabila ada dua, misalkan sama SMP, ini bisa dipilih lebih dari satu, begitu ya, disesuaikan memang dengan berapa jenjang yang nanti Bapak Ibu akan dampingi. Lalu setelah itu bisa diklik next, dan di sini ada list jenjang, dan pertanyaannya adalah berapa banyak satuan pendidikan yang Bapak Ibu dampingi. Misalkan ada PAUD, apabila tidak bisa diklik 0, SD misalkan 2, SMP tadi saya klik SMP juga, dan untuk SMA 0, untuk SMK 0, tentunya ini nanti disesuaikan dengan sekolah yang Bapak Ibu dampingi begitu ya. Nah, di kolom terakhir ini dituliskan nama satuan pendidikannya, misalkan SD N1 Denpasar. Begitu. Selanjutnya bisa diklik next, dan Bapak Ibu akan diarahkan kepada log-log pertanyaan. Nah, di sini Bapak Ibu akan menyimpan atau mensubmit pertanyaan-pertanyaan dari komite pembelajaran yang memang belum bisa dijawab secara utuh, secara pasti, atau masih butuh klarifikasi. Untuk kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan dibahas di penguatan sesi selanjutnya. Begitu, misalkan di sini ada beberapa topik pertanyaan, ada mengenai regulasi, capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, ada tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan, assessment, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, aplikasi digital, survei lingkungan belajar, dan sekolah penggerak. Apabila ada pertanyaan di luar topik ini, Bapak Ibu bisa ketik di tab other ini. Misalkan saya ada pertanyaan terkait kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, pertanyaannya, pertama-tama bisa dipilih topiknya dulu, lalu pertanyaannya ditulis di bawah ini. Misalkan bagaimana implementasi analisis dengan menggunakan WOT. Nah, apabila hanya ada satu, berarti Bapak Ibu bisa langsung submit. Apabila ada pertanyaan berikutnya, ini bisa disesuaikan begitu ya dengan topik yang muncul nanti, dan pertanyaannya bisa ditulis di kolom di bawahnya begitu ya. Yang pertama isi topiknya dulu, baru kemudian tulis pertanyaannya begitu. Lalu klik submit, lalu selesai. Bapak Ibu bisa apabila ada misalkan kekeliruan saat mengisi, ini masih bisa diedit begitu ya respons dari Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya mohon izin untuk mendistribusikan link untuk log pertanyaan ini yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan pada saat pendampingan. Sebentar. Saya izin share linknya di kolom chat ya Bapak Ibu. Berikut. Mungkin nanti juga
untuk link video atau materi yang lainnya akan didistribusikan juga melalui UPT dan Balai begitu ya. Begitu juga untuk log pertanyaan untuk nanti Bapak Ibu isi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab atau perlu klarifikasi lebih lanjut dan akan dibahas di pertemuan penguatan IN berikutnya begitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Anissa. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arif ya untuk semua penjelasannya. Baik Bapak Ibu, kita melangkah ke acara selanjutnya. Sebelum kita memasuki acara akhir, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting mengenai tindak lanjut helpdesk. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu para instruktur. Semoga apa yang disampaikan dalam webinar hari ini dapat membantu memberi penguatan untuk melakukan pendampingan komite pembelajaran. Selanjutnya, jika nanti ada beberapa hal yang ditemui selama pendampingan yang belum terangkum dalam materi hari ini, silakan menghubungi helpdesk program Sekolah Penggerak melalui link yang dimuat di laman PSP, yaitu http://bit.ly/penguatan_INPSP21. Lalu kemudian materi webinar pada hari ini dapat diunduh melalui link https://bit.ly/penguatan_INPSP2021. Mohon maaf. Ya, silakan nanti Bapak Ibu bisa capture ya untuk link-link berikut. Baik, namun Bapak Ibu jangan lupa pada saat nanti mencantumkan mohon untuk memberikan keterangan secara detail nama Bapak Ibu, instansi, provinsi, kabupaten atau kota, lalu kemudian topik pertanyaan dan pertanyaannya yang akan diajukan. Hal ini untuk mempermudah tim helpdesk mengidentifikasi pertanyaan dan meneruskannya ke tim kurikulum atau tim pelatihan sesuai dengan informasi yang diperlukan. Ya, baik. Alhamdulillah seluruh rangkaian webinar penguatan instruktur nasional dalam pendampingan Komite Pembelajaran tahap 1 telah selesai. Namun sebelum saya akhiri, mohon Bapak Ibu dapat mengaktifkan video, namun mikrofon tetap dalam keadaan mute karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon untuk tim dokumentasi mengambil pada hitungan ketiga. Silakan Bapak Ibu bersiap dan berikan senyuman manis dan semangat yang luar biasa pada hari ini. Mohon kepada tim untuk mengambil. Ya, saya coba cek. Mohon untuk Bapak Ibu yang belum mengaktifkan videonya, silakan diaktifkan. Kita tebarkan senyuman semangat kita pada siang hari ini. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Silakan Bapak Ibu boleh acungkan jempolnya untuk semangat kita pada webinar siang ini. Angkat jempolnya Bapak Ibu semua, tebarkan senyuman yang manis dan penuh semangat. Ya, 1, 2, 3. Iya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu untuk senyuman manis dan semangatnya pada siang hari ini. Walaupun siang ini terasa panas, tapi tidak menurunkan semangat kita untuk tetap mengikuti webinar hingga akhir. Baik Bapak Ibu semua, sesi foto kita telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dengan berakhirnya sesi foto, maka kegiatan webinar penguatan instruktur nasional dalam pendampingan Komite Pembelajaran tahap 1 pada hari ini dinyatakan selesai. Semoga kegiatan webinar penguatan instruktur nasional dalam pendampingan Komite Pembelajaran tahap 1 ini yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dapat memberikan manfaat untuk semua, terutama Bapak Ibu para instruktur nasional yang akan bertugas di pelatihan Komite Pembelajaran dalam mempersiapkan kurikulum operasional satuan pendidikan serta membantu Komite Pembelajaran dalam menerapkan pembelajaran paradigma baru di sekolah. Ya, saya selaku pemandu acara pamit undur diri. Semoga Bapak Ibu tetap sehat,
Tetap semangat dan ingat, pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita harus tetap patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta selalu berdoa. Izin mengakhiri dengan sebuah pantun. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya Bapak Ibu memaafkan. Naik delman, pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian webinar kita, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit, Ibu. Pak Sugito, Pak Bisa, Paiman, oke. Bu Susan, Terima kasih Mbak Nisa. Pak Yogi. Mohon pamit. Terima Ya. kasih Bapak Ibu. Izin Pak Bu Sigit, Pak Susan, Paiman, Kang Pak Ogi. Yogi, Mbak Nisa, Terima Pak kasih Ibu dan Bapak. Tito, Assalamualaikum. terima kasih Bapak Iman, Bang Riri, dan semuanya Mas Arief. Terima kasih, mohon izin. Terima kasih, Iya, sampai ketemu Pak. 2 minggu mendatang, Bapak Ibu. Sehat-sehat Terima kasih, semua Bapak ya. Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Gimana kita bisa hadir tuh, nama kita nggak ada? Untuk undangan itu kan ada nama-namanya. Siapa yang bilang kayak gitu? Halo? Infonya itu seperti apa gitu? Mm-mm. Oh gitu. Nggak, soalnya yang kayak payung sekaki nggak ada yang tahu gitu. Mm-mm. Iya. Makanya kalau nama-nama di situ udah ada jelas tuh kan. Seharusnya kan ketika ada tujuannya ke MGE ke MGP nggak ada namanya lah kan. Entah ya. Soalnya kan apa-apa Bu. Soalnya di situ nggak ada yang PNS kan, nanti hadir nggak enak kan Bu. Iya iya. Oh gitu ya. Iya. Iya iya lah, coba nanti tanya pengawasnya aja. Soalnya nggak ada info buat payung sekakinya, nggak ada kan. Ditanya nggak ada Bu, nggak tahu katanya. Iya. Iya. Hmm, enggak, kami Bu Eva. Ibu siapa pengawasnya? Bapak Sukri ya. Hmm. Oh, jadi gitu katanya. Pengurus pengurus KKG-nya pun tidak pula disampaikan ya, ketua, wakil sekretaris atau gitu kan. Kan kalau pengurus KKG kan secara umum seksi juga pengurus kan gitu kan. Apa yang minta pengurus harian aja atau gimana gitu kan? Ah, nanti apa katanya? Ah, termasuk seksi berarti kan? Mm-mm. Cuman kan tak rancu ya, maunya kalau ketika apa buatlah namanya ya kan tahu dia tuh sama pengawas kan. Nih, enggak, nama guru tapi PNS. Iya, yang pakai NIP semua. Iya, bukan apa nama guru tapi PNS semua ada NIP-nya gitu. Bukan, memang guru, cuma nama apa guru ini ada namanya, ya itu nama-namanya yang memang selalu itu pelatihan itu aja gitu. Cik Atur, Bu Linda, aku tengok kan nama-namanya Bu Ros kan gitu, Bu Teti, nah, selalu itu tuh kalau ada pelatihan kekambing namanya itu aja, padahal yang lain banyak gitu, nggak pernah ikut, ah?
Iya, maksudnya itu dari kota sayangku namanya tuh. Iya, dari kota, dan kota itu selalu aja PNS PNS gitu kan, padahal kita kan sama mendidiknya kan. Iya, itu selalu. Iya, makasih ya. Nanti coba ditanyain, suruh tanyain ke pengawasnya Anca gitu kan. Oh iya sih itu katanya dapat ini surat ini enggak katanya. Terus, iya dia berarti kan pengawasnya yang ngasih itu kan. Iya, iya lah. Oke, makasih ya. Yuk, assalamualaikum. Dika, Dika ada di lingkungan Asofa. Ibu udah selesai, cuman enggak juga mau mengganggu Dika. Ibu lihat mau ngambil video tapi nggak tahu di mana. Tadi nggak ada save-save-nya, dia ditutup apa tuh kan? Ditutup lift apa tuh langsung aja tertutup, nggak ada save-save-nya kan, itu yang bingungnya. Di mana? Langsung. Tadi ke sini Dika. Ayolah, oke oke. Terima kasih ya Dik. Ya, assalamualaikum.
tak tahu maksudnya tuh ibu lupa caranya. Itulah. Nggak ada siap-siap malam itu juga. Kan tadi kan pakai Zoom, pakai Zoom. Ah, kalau pakai Zoom, ibu picit ini. Ini kan saya pinjam nih kan, pinjam.